Halo teman-teman, video tutorial kali ini akan menunjukkan cara membuat CV lamaran kerja yang menarik di PowerPoint. Ini contoh yang sudah jadi yang saya buat sebelumnya ya. Teman-teman bisa amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan konsep yang teman-teman inginkan. Khusus membuat CV di PowerPoint, pertama-tama kita perlu mengubah ukuran slide-nya menjadi A4. Caranya, buka menu desain, ke slide size, pilih custom slide size, pada opsi slide size 4, pilih A4 paper. Kemudian kita buat slide baru, klik kanan di area kosong di panel slide, dan pilih New Slide. Lalu hapus kotak tulisan bawaannya. Pada menu Home, pilih bentuk persegi 4, dan buat kotak header berbentuk persegi 4 di bagian atas. Jika sudah, klik kanan bentuk persegi 4-nya, dan pilih Format Shape. Pada kotak jendela pengaturan Format Shape, ke bagian Fill, ubah warnanya menjadi light gray. Selanjutnya ke menu Home lagi, pilih bentuk persegi 4, dan buat area persegi 4 di bagian kiri. Di pengaturan Format Shape-nya, ganti warnanya. Dan pada area yang tersisa, klik kanan, pilih Format Background, di jendela pengaturan Format Background, ganti warnanya. Lalu pilih bentuk persegi 4 yang kita buat tadi, buka menu Format, pada pengaturan Shape Outline, pilih No Outline. Pilih juga bentuk persegi 4 yang satunya lagi, pada pengaturan Shape Outline, pilih No Outline. Selanjutnya kita masukkan pas foto, buka menu Insert, klik Pictures, dan pilih This Device. Lalu cari lokasi penyimpanan pas fotonya di komputer. Pilih file fotonya. Setelah fotonya dimasukkan ke slide, jendela menu formatnya akan otomatis terbuka ya. Lalu pilih Crop. Pilih Crop to Shape, dan pilih bentuk bundar, klik lagi Crop, pilih Fit, dan tahan tombol kontrol dan Shift secara bersamaan sambil menarik pengontrol gambarnya yang berwarna hitam. Lalu geser posisi fotonya ke bagian kiri atas. Jika masih ingin memperbesar atau memperkecil ukuran fotonya, tahan tombol kontrol dan Shift secara bersamaan sambil menarik salah satu ujung pengontrolnya. Di sini saya perlu memperluas ukuran kotak header-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan nama. Pilih kotak tulisan, dan tambahkan kotak tulisannya ke bagian kotak header. Atur ukuran fontnya menjadi 48. Tentukan warna fontnya, dan pilih style font jenis TW Chen MT. Dan mulai ketikkan nama. Atur posisi kotak tulisannya, kemudian tambahkan garis tepat di bawah kotak nama. Lalu di jendela pengaturan Format Shape, tepatnya di bagian Line, ubah nilai width-nya menjadi 4 poin, dan ganti warnanya jika diperlukan. Lalu klik kotak nama, dan tekan tombol Ctrl dan D secara bersamaan untuk menduplikasikannya. Geser posisi duplikasinya ke bawah garis, lalu ganti tulisannya menjadi profesi yang kita kuasai. Di sini contohnya saya buat content creator ya. Ubah ukuran tulisannya menjadi 32. Pada contoh ini saya bold teks di bagian header-nya ya. Kemudian tambahkan bentuk lingkaran kecil ke kotak bagian kiri. Atur tinggi dan lebarnya menjadi 0,4 cm. Lalu klik pengaturan Shape Outline, pilih No Outline. Beri warna yang lebih proporsional ya, dan atur posisinya. Lalu ke menu Home, pilih kotak tulisan, dan tambahkan ke samping lingkaran tadi. Di sini saya tambahkan tulisan About Me. Teman-teman bisa membuatnya menjadi profil atau biodata mungkin ya. Atur posisi kotak tulisannya ke samping lingkaran kecil tadi, lalu tambahkan lagi kotak tulisan baru ke bawah About Me. Pada kotak tulisan ini kita bisa menuliskan biodata singkat kita. Boleh juga menambahkan tempat tanggal lahir dan yang lainnya yang berkenaan dengan data pribadi kita. Ubah ukuran tulisannya menjadi 14 poin. Tambahkan juga garis di bawah tulisan About Me. Lalu buka jendela pengaturan Format Shape, atur lebar garisnya menjadi 4 poin, dan beri warna yang proporsional ya. Blok semua tulisan, garis, dan lingkaran kecilnya, klik kanan, dan pilih Group. Klik kotak grupnya, tekan tombol Ctrl dan D secara bersamaan untuk menduplikasinya, dan geser ke bagian bawah. Lalu ubah judulnya menjadi Technical Skills. Pada tulisan di bawah judulnya, ubah menjadi daftar skill yang kamu kuasai, dan tunjukkan tingkat kemahirannya dengan memberi nilai. Pada contoh ini saya akan beri nilai untuk tingkat kemahirannya antara 1 sampai 5 ya.
Di sini saya tampilkan dengan bentuk lingkaran-lingkaran kecil. Klik lingkaran kecil ini dan tekan Ctrl dan D secara bersamaan untuk menduplikasinya. Lalu tempatkan duplikasinya ke samping skill yang pertama. Dan ubah warnanya menjadi warna yang cerah. Tekan Ctrl D untuk menduplikasinya, dan posisikan duplikasinya tepat sejajar di sampingnya. Jika kita tekan lagi tombol Ctrl dan D, duplikasi yang baru akan langsung diposisikan sejajar di samping kanannya. Buat sampai 5. Pilih lingkaran yang pertama, tahan tombol Ctrl, dan pilih juga semua lingkaran yang di sampingnya, dan geser posisinya ke kanan. Kemudian klik pada huruf terakhir di tulisan daftar skill yang pertama, dan tekan Enter. Ketikkan lagi skill yang kedua. Tekan Enter. Ketikkan lagi skill yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian, sambil menahan tombol Ctrl, pilih lagi lingkaran-lingkaran kecil tadi, dan tekan Ctrl D untuk menduplikasinya. Posisikan di samping skill yang kedua. Tekan lagi tombol Ctrl D sampai urutan skill yang terakhir. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai tingkat kemahiran di masing-masing skill yang kita tuliskan tadi. Lalu klik pada kotak grupnya, dan tekan Ctrl D, lalu posisikan duplikasinya ke bawah. Ubah judul duplikasinya menjadi Interpersonal Skills, dan ubah daftar skillnya menjadi daftar keterampilan interpersonal yang kita kuasai. Lalu tentukan juga nilainya seperti yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, pilih kotak grupnya dan tekan Ctrl D. Posisikan duplikasinya ke urutan paling bawah, dan ubah judulnya menjadi kontak. Hapus tulisan lingkaran-lingkaran di bawah judulnya, lalu pilih kotak tulisan di bawah About Me, dan posisikan duplikasinya ke bagian kontak. Ubah tulisannya. Pada bagian ini kita bisa menuliskan data-data seperti alamat rumah, kemudian kita tambahkan gambar ikon alamat, ke menu Insert, klik Pictures, dan pilih This Device. Lalu cari ikon alamat di lokasi penyimpanan komputer, dan masukkan gambarnya. Posisikan ke samping kiri tulisan alamat. Untuk memperkecil ukuran gambar ikon alamatnya, tahan tombol Ctrl dan Shift secara bersamaan sambil memperkecil pengontrol gambarnya. Atur posisinya agar lebih sejajar dengan tulisan alamat. Duplikat tulisan alamat, dan ganti menjadi nomor telepon atau nomor ponsel. Kemudian kita juga akan menambahkan ikon telepon ke sampingnya. Buka menu Insert, klik Pictures, dan pilih This Device. Sesuaikan ukuran tinggi dan lebar ikonnya, sama seperti ukuran ikon yang sebelumnya. Dan posisikan sejajar di samping nomor telepon. Duplikat juga kotak tulisan nomor telepon, dan ganti tulisannya menjadi alamat email. Lalu tambahkan ikon email. Sesuaikan lagi ukuran ikonnya agar sama dengan ukuran ikon sebelumnya. Dan posisikan sejajar dengan alamat email. Jika masih ada data yang ingin ditambahkan, bisa juga menambahkannya di bagian bawah ya. Misalnya seperti alamat website, alamat fax, dan lain-lain. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan pengeditannya, tekan tombol Ctrl dan putar roda mouse. Selanjutnya kita ke bagian slide sebelah kanan. Buat bentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dengan lingkaran yang di sebelah kiri, tambahkan kotak tulisan baru, dan ketikkan Education. Ganti tulisannya menjadi TW Chain Empty, dan ukurannya menjadi 20. Tambahkan garis di bawah tulisannya, dan beri warna yang sama dengan garis yang di sebelah kiri. Kemudian duplikat bentuk lingkaran ini, posisikan di bawah garis, dan ubah ukuran lebar dan tingginya menjadi 0,3 cm. Duplikat kotak tulisannya dan ganti menjadi tahun lulusan. Pada contoh ini saya buat tahun lulusan Bachelor Degree ya. Ubah warna tulisan Bachelor Degree-nya, duplikat garisnya, lalu ke menu Format, klik Rotate, dan pilih Rotate 90 derajat. Posisikan garisnya tepat di bawah lingkaran kecil ini ya, dan ganti warna garisnya sama dengan warna bentuk lingkarannya. Lalu duplikat kotak tulisannya, dan ketikkan nama sekolah. Tekan Enter dan tambahkan keterangannya dengan tulisan berukuran 12. Dan atur ukuran garis vertikalnya agar sejajar dengan tinggi kotak tulisannya. Selanjutnya, blok semua kotak tulisan, lingkaran, dan garisnya, klik kanan, dan pilih Group, dan tekan Ctrl D untuk menduplikasinya. Tempatkan duplikatnya ke bawah, dan ganti nama sekolah, kota, tahun, serta keterangannya. Kemudian blok juga judul, bentuk lingkaran, dan garisnya, klik kanan, dan buat juga menjadi satu grup seperti cara yang tadi. Tekan tombol Ctrl dan D, dan tempatkan duplikatnya ke bagian bawah.
lalu ganti tulisannya menjadi experience atau pengalaman jika CV teman-teman berbahasa Indonesia ya. Lalu klik pada kotak grupnya, dan tekan Ctrl D, lalu posisikan duplikasinya ke bawah. Ganti tahunnya, dan pada tulisannya, ubah menjadi nama perusahaan, position atau jabatan, kota, dan deskripsi kerjanya. Duplikat lagi grupnya dan posisikan ke bawah. Lalu ganti lagi tahun dan tulisannya, duplikat lagi grupnya jika diperlukan, dan ganti juga tahun dan tulisannya. Nah, CV-nya sudah jadi ya teman-teman, tapi terlepas dari itu semua, yang terpenting adalah agar perekrut dapat dengan mudah membaca informasi yang terkandung pada CV yang kita buat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Serta tekan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru dari channel Kepo Art Studio. Sampai jumpa!